Ini kan miniatur berkebun. Ini yang beberapa dari hobi berkebun kami akhirnya mengembangkan beberapa jenis anggur. Jadi anggur-anggur itu ternyata ada yang indah banget di lingkungan kita di sini ini. Artinya dia potes pucuk saja berbunga, potes pucuk berbunga. Di sebelah sana Pak. Jadi anggur itu ada yang merah, ada yang beri besar, ada yang beri kecil, ada yang genjah artinya mudah berbuah, ada yang medium, ada yang sulit juga. Nah ini contohnya genjah Pak dengan warna hijau. Jadi dia potes pucuk buah, potes pucuk buah. Nah ini Pak. Ngapunten baru saja panen ini Pak. Jadi ya hijau ya. Ini hijau. Terus ada juga yang varian hitam atau merah yang genjah itu menko Pak. Jadi hijaunya bulat apa yang agak lonjong? Bulat Pak. Ada yang lonjong namanya Dixon, berinya besar juga, genjah juga Pak. Yang cocok yang ini ya? Yang hijau yang mudah dibuahkan di Jember itu ini Pak. Jadi bisa untuk skala rumah tangga. Karena ini Pak di ini saja sudah bisa berbuah lebat di tanah. Apalagi kalau di tanah ya. Jadi sebenarnya untuk dikembangkan di skala rumah tangga bisa, dan alhamdulillah bisa untuk potensi ekonomi rumah tangga. Yang itu anggur hitam Pak, hitam dan merah. Ada Jupiter, ada Guspi, ada Portugis Dream. Nah, kalau yang potensi itu kan kalau bisa ditular nih ke rumah-rumah sebagai kegiatan sampingan ibu-ibu kan itu kira-kira gitu. Oke Pak, kami siap kok Pak bantu barangkali ada ibu-ibu atau mungkin lingkungan-lingkungan yang mau mengembangkan anggur untuk misalnya ketahanan pangan keluarga atau mungkin untuk lingkungan. Kami juga bersedia untuk mendampingi. Yang ini Portugis Dream Pak. Jadi dia bentuknya lonjong, warnanya hitam keunguan. Ini juga mudah sekali berbuah, perawatannya juga mudah. Cuma memang kebanyakan anggur impor itu sebaiknya diberi plastik UV Pak, karena dia nggak tahan jamur, karena kan dia dari Ukraina, dari Rusia. Iya. Seperti itu. Jadi ini Pak, yang itu juga anggur dia varian yang apa? Jadi nggak boleh kena hujan langsung gitu ya? Karena rawan jamur. Dia ini kan kebanyakan dari Rusia dan Ukraina Pak bibitnya. Meskipun di grafting atau disambung dengan yang sudah ada di sini seperti Bella dan anggur lokal, tapi tetap ternyata daunnya itu yang rawan kena jamur Pak. Skala rumah tangga Mas. Ya kan mending tuh Bu, kan kalau setiap rumah tangga ini kan minimal kan kebutuhan buah kan nggak perlu tuku. Minimal kalaupun belum bisa menjual kan mengurangi budget belanja kan gitu kira-kira ya. Yang ini varian Dixon Pak, ini besar sekali, jadi bisa ngapunten seini saya Pak. Cuma memang dia masaknya itu lama, jadi anggur itu dari bunga sampai dia siap petik itu antara 90 sampai 120 hari. Ini yang paling lama karena dia berinya paling besar Pak. Satu dompol itu dia bisa 1 kilogram. Oh gitu? Banyak dong. Kalau yang lainnya tuh mungkin 2 atau 3 dompol baru 1 kilogram. Yang jenis Dixon ini karena berinya besar, matangnya lama, dia beratnya lumayan, paling berat. Sebenarnya enggak susah Pak anggur itu. Cuma mungkin ya itu tadi ya Pak, ada kekhususan kalau harus telatennya tapi. Ada tingkat ketelatenan tertentu, kemudian ada yang harus dikasih plastik UV, ada juga yang enggak. Ada sebenarnya varian impor yang enggak perlu dikasih UV itu, tapi hanya ada beberapa, Ilaria, Basakti. Kalau yang lain sebaiknya itu dikasih plastik UV. Nah yang ini yang tidak dikasih plastik UV, ini yang Pak, jenis lokal Isabella. Dulu biasanya yang banyak dikembangkan di mana? Probolinggo Pak, yang kecut itu Pak. Ini. Ini jenis kecut berarti ini. Cuma dia tahan jamur, sehingga kalau anggur-anggur import itu entresnya kami sambung dengan rootstocknya ini Pak. Jadi dia di tanah itu dia tahan terhadap jamur atau juga patogen-patogen tertentu. Karena dia sudah adaptasi. Akarnya ikut lokal, atasnya ikut
import gitu ya. Tuh, ini yang nggak perlu pakai naungan. Ya mungkin perlu diinisiasi ya kelompok ibu-ibu apa gitu. Oke, Pak, kami siap, Pak. Kita fasilitasi edukasi di sini, Oke. Rencana kan kan kita model klaster gitu. Jadi kalau bisa di sini minimal beberapa kelompok. Kan ada kelompok di sini. Jadi kita klaster anggur. Kan sudah ada durian kan juga. Sambil mengedukasi sebenarnya ketahanan ekonomi keluarga kan bisa dimulai dari berkebun ini kita dimanfaatkan. Dan kalau bisa jadi model kan PDFB kan insya Allah juga akan terdongkrak. Kita keluarga sudah terbani. ya. Suplai untuk TNI juga. Hah? Suplai untuk TNI juga. Masa? Iya. Kita labu dengan aneh. Oh, Ini labu. Hah? Labu apa? Labu anu waluh. Walu. Oh. iya. Tua, Pak. Ini, Pak. Ini Woi. Srikaya Jumbo. Ini anggurnya Nuwun Sewu, cuma Srikaya Jumbonya hanya tua, cuma harus diperam dulu, Pak. Ini kok anggurnya baru petik, jenis yang hijau, mungkin masih ada kecutnya. Karena sebenarnya setiap anggur itu ada ciri khasnya, Pak. Kalau yang di toko Ini sama, Bu? ini jenis Enggak, ini sama kan? sama. Ada khasnya. Jadi ada yang apa namanya? Ada sepetnya dikit, ada yang jadi kalau manis itu 80% manis, 20% itu ada karakternya. Ada yang kecut, ada yang sepet. Itu, Pak. Ini karena masih belum nginep, kayaknya masih ada kecutnya. Iya. Ini, Pak, ini Srikaya Jumbo. Ini cuma karena tidak kami jarangi, jadi akhirnya ada yang kecil-kecil seperti ini. Kayak jumbo ya. Nggih. Beda dengan situ Bontoan itu ya. Nggih. Itu kan lokal ya. Nggih. Kayaknya ini Manisnya? manis banget, Pak. Oh gitu. Cuma kayaknya mungkin silangan dengan entah Srikaya apa sirsak atau apa nggih, Pak. Jadi dia meskipun mateng harus diblek pakai Nuwun Sewu pakai pisau karena ndak punya. Nggak bisa di Nggih. remet itu aja nggak bisa. Nggih. Karena ini tebel kali ya. Nggih. Iya. Ini produknya kami nih, Pak. Itu juga anggur. Kalau labu-labu saya ada di belakang. Cuma memang sudah habis panen saya, Pak. Jadi saya labu-labu dari Itali ada, saya Tromboncino, kemudian Tahitian ada. Jadi sebenarnya tanah di Jember ini tuh ditanami apapun berdasarkan pengalaman saya bagus, Pak. Ya memang subur tapi. Nggih. Kelebihan di tanah di Jember kan subur. Nggih niku. Jadi sayang juga kalau kita apa-apa ngapunten apa-apa beli gitu. Karena ternyata Tromboncino saya bisa tanam berbuah juga sampai bisa jual. Ini juga begitu. Ini kan yang kebanyakan mengembangkan ini di Lumajang, Pak. Oh gitu. Nggih. Srikaya Jumbo ternyata di sini bisa produktif juga dan ya lumayan harga pasarnya juga lumayan. Ini nanam di polybag juga ini. Nggih. Oh. Meniko ada di situ ada. Kalau yang di belakang saya tanam di tanah, Pak. Di tanah lebih bagus mestinya ya. Nggih. Di polybag juga atau di planter bag juga bagus, Pak. Ini juga ini sayuran bluestru. Apa? Bluestru. Plus oh semacam anu apa? ya zamanku nang desa iki apa sih jenenge lali? Iya, sekarang bluestru atau lupa. Gambas. Iya. Beda, Pak. Kalau gambas kan ada tajam-tajamnya. Yang ini dia bisa panjang sampai 1 meter. Oh ini, aku ini kemarin saya pruning, Pak, karena kan sudah mulai hujan, jadi dia agak lembab, Pak. Ini, Pak. Oh. Kalau anu kan Ini namanya apa berarti? bluestru, lupa. Bluestru. Nggih. Ini untuk sayur. Sayur, Pak. Sama. Kalau teksturnya sama dengan gambas.
Cuma dia lebih ini nggak ada ininya apa? Nggak ada tajam-tajamnya. Artinya dalamnya kayak ada berlendir itu ya? Persis, nggih, persis sama gambas. Ini juga. Ya, ya, ya. Ini saya pruning karena udah mulai hujan kerap, jadi cahaya matahari biar bisa nerobos sampai ke tanah. Saya potong-potong, Kurang, belum saya bersihkan. Nggih. Itu juga anggur. Yang tadi jenengan cicipin itu yang itu. Jenisnya Harold. Ini sudah siap dimakan ini? Siap Pak, niku Dimasak? niku buat jenengan niku. Cuma ngapunten Pak, Apa ya? baru saja habis panen raya saya Pak, termasuk anggur-anggurnya itu. Jadi Mari didol. Ya bagus. Timingnya sing Ya kudune kan ini ngono. nggak pas. Ini untuk Pak Jos ini. Oh gitu. Nggih. Nggih. Saya bungkuskan Pak sama meniko, sama serikaya jumbonya. Oh, nggih. Ini tomat cherry. Jadi gini-gini survei tuh. Hah? Kayak gini sebenarnya banyak yang cari, cuman Jember kan nggak friendly Kalau- orang-orang. Kalau ini seledri kayaknya banyak ibu-ibu. Sebenarnya Nggih. banyak yang cari. Ini apa jenis? Justru. Iki seledri apa Arnong tuh? Seledri ya. Pria oleng. Ini cabai dari Italia ini Pak. Kalau dia tua nanti manis. Oh gitu. Nggih. Manis terus ada Berarti ini untuk sayur itu ya yang nggih, mirip-mirip di paprika. Nah, Nggih. Jadi dia kalau tua dia justru manis, keluar Nggak aroma pedes? rempah. Mboten, manis, Oh. Pak. Jadi dia namanya Giant Sweet Italia dan ternyata di sini juga bisa tumbuh subur. Ini tua, mas kondisi tua. Nggak nyen tak Nggak, tak artinya kalau tua merah. kalau tua merah. hmm. Merah dan besar banget. Jadi artinya kan potensi tanah di Jember ini bisa ditanam Apa saja? apa saja sebenarnya Pak. Dari Italia, labu tadi itu. Terus ini juga paprika juga tumbuh. Ya mungkin kelebihan kita daerah lereng gunung. Nggih. Padahal kalau padi di sini hanya maksimal 4 ton, 5 ton, Pak. Daerah sini. Nggih, karena tanahnya kan padas bawahnya. Hmm, Hanya hmm, hmm. 2 sampai 3 meter sudah padas. Jadi maksimal itu di sini, Pak, udah 5 ton itu, Pak, 1 hektarnya. Kalau 5 ton kan belum untung ya. Nggih. Kalau 1 hektar aja nggak bisa nabung gitu, Pak. Cuma ya itu kelebihannya ternyata kita tanam apa saja bisa di sini. Ya mungkin itu tadi kembali edukasi untuk ibu-ibu sambil nganggur nambah penghasilan keluarga. Minimal kalau nggak dikatakan penghasilan mengurangi kos, Nggih, betul. mengurangi biaya hidup lah kan, kan? Nggih. Memahami tanaman sebagai investasi itu penting. Itu kan juga belum dipunyai, hanya sekedar hobi kan. Bermula dari hobi tapi ya. Ya, benar dari hobi. Bermula dari hobi dan yang amazing itu kan ternyata semua tanaman dari berbagai negara itu bisa tumbuh di sini, bisa produktif juga. Itu yang amazing dari dari tanah di Desa Serut ini, Pak. Walah ternyata tumbuh juga. Walah bisa ternyata. Ya kan. Mas Lukman juga udah di Jember Berkebun kemarin tuh menginisiasi juga masih mencari pola-pola seperti apa nanti kita berkelompoknya, Pak. Gitu. Ya intinya kan tetap aja lah. Kalau sebuah usaha pengen survive, Nggih. mesti harus dibentuk komunitas-komunitas. Kan itu kan, kalau komunitasnya sudah, baru treatmentnya ya mendevelop dia, mengajari dia. Ini kira-kira kan begitu. Kalau usaha tidak punya jaringan, tidak punya itu tadi ya survive-nya susah gitu loh. Nggih, Pak. Apalagi usaha begini kan kalau diniati usaha kan dengan lahan yang kecil, apalagi lahan kecil kan nggak menguntungkan kan itu kalau nggak dibarengi dengan apa ya niat hobi tadi gitu loh. Nggih. Saya sendiri bayangan saya sih Pak, kalau misalnya di Gerakan Jember Berkebun itu kemudian ada klaster anggur itu kan
kita bisa tanam untuk berkelanjutan Pak. Jadi sekali panen misalnya berapa kilo kita bisa pasarkan dan ada berkelanjutan. Nah, cuma kalau ke sendiri kan Nah kalau saya sendiri gini ya gini mau aja. di pasarnya kan ya susah. Nggih, betul. Jumlahnya nggak layak, belum layak dipasarkan kan Betul, begitu. nggih. Secara kuantitas tidak memungkinkan. Betul. Maksud saya ya itu gitu loh. Makanya kan perlu dibangun komunitas. Gitu loh. Baru nanti bagaimana mendevelop dia kan gitu. Nggih. Kira-kira secara sederhana begitulah. Nggih. Tapi intinya terima kasih lah. Oh saya Pak, Kapan? matur nuwun. Monggo Pak ngopi Pak. Duduk dulu. Hah? Kayak enak kopi. Nggih. Bentar ngopi Pak, merasakan. Nggih. Merasakan kopi saya yang Kopi Duku Mencek. Iya terus sini kan masuk Duku Mencek toh? Serut apa serut apa? Oh serut ya. Dusun Mencek Pak. Oh, pasang dokumen. Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Pangkil. Ya lek di sugi kopi ya. Rokokku goreng ini lho. Saya tidak punya apa-apa Pak. Aduh. Ini putranya ta? Sudah sekolah belum? Sudah sekolah belum? Kelas berapa? Kelas 1. Oh, kelas 1. Di mana sekolahnya? SD Serut. Mana? SD Serut 1. SD Serut 1. Oh ini. Diambil. Ini tuh. Ya, Pak. Nah, Terima kasih. ya kalau mau anu idealnya itu kan kegiatan masyarakat ini ada intervensi pemerintah kan gitu kan. Untuk mempercepat mestinya begitu. Intervensi pemerintah, keberpihakan pemerintah itu juga mesti konkret. Dukungan anggaran ini piye? Ini kejutan luar biasa. Saya tidak nyangka dihampiri Wakil Bupati. Alah, biasa saja lah. Bisa silaturahmi kan. Saya juga senang. Nambah dulur, nambah konco. Itu Mas. Yang jumbo itu rasanya enakan lokal. Kalau lokal itu rasanya kan legine kan legi-legi. Iya. Legi ono kecute gitu loh. Lek Jumbo. kayak anggaplah tanaman Bangkok lah ya, istilah umumnya kan begitu. Itu kan cenderung manis-manis saja kan itu lah. Ya sama aja kayak montong, ya montong kan legi tok. Tapi kan sensasinya kan nggak kayak lokal. Di durian lokal. Iya kan? Ya. Kayak di Bawor. Nah, legi memang. Sebenarnya tadi kalau nggak mendadak begitu ada percontohan Pak di Karang Taruna itu mengelola lahan tapi untuk sayur. Itu contoh sayur. Jadi itu contoh kalau ini tadi kan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi keluarga. Kalau sana ketahanan kelompok ekonomi. Jadi tapi dikelola Karang Taruna. Udah binaan RT, ada lahan kosong, sawi, itu aja. Perputarannya ya, kita kena survei, perputarannya bagus. Per minggu 1 juta sampai 1,5 juta. Dikelola Karang Taruna 2 RT di Desa Suci. Lahannya nggak terlalu besar. Lah ya kalau itu nextnya itu bisa sambungnya karo MBG kan bisa. Bisa. Tapi ya balik mana lah, kunci keberhasilan itu sudah lah, nggak bisa kita sekedar bicara produktivitas tanpa kita bangun ekosistemnya, itu sudah mungkin laku. Karena orang nggak mungkin dia itu mampu produksi iya, pengolahan iya, pemasaran iya, nggak mungkin. Kan itu. Makanya perlu dibangun ekosistemnya tadi kan, sehingga siapa berbuat apa itu sudah. Untuk berkebun ini juga tantangannya luar biasa Pak. Saya udah nawarkan ke Pak RT, Pak RW, ayo Cak, di singkat ini digarap di sini misalnya yang rumahnya dempet-dempet meniko Pak yang masuk gang. Saya pikir kan bayangan saya tuh indah ya Pak, kalau di sepanjang gang itu pohon anggur. Bisa untuk jadi wisata juga, bisa jadi kontennya mereka juga. Ya gimana ya? Cuma nggih ngeten mboten kepanggih tapi Ya karena mereka masih terbiasa hal yang bersifat pragmatis. Pengennya kan cepet-cepet dapat apa kan gitu.
Nah, yang begini ini kan perlu sudut pandangnya kan tidak fokus di urusan ekonomi saja, kan itu kan. Jadi membuka mindset masyarakat untuk bisa melihat satu hal dari beberapa dimensi ini kan perlu, kan itu. Secara nggak langsung ini sebetulnya kan bisa dilihat dari sisi hiburan, ya kan? Bisa dilihat dari sisi penghijauan. Nggak sekedar fokus nih buah saja sebetulnya kan gitu. Ini yang mesti masyarakat harus diedukasi, kan itu. Ya balik mana? Nah, masyarakat kita sih. Jangankan masyarakat, pimpinannya sih pragmatis. Oh. Aku itu apa repot. Iya kan? Kalau kita mau nuntut masyarakat kan kadoan, pimpinannya sih ngono, ada. Ya memang perlu proses. Ya tapi setidak-tidaknya kita yang sadar, kita yang waras, kita sudah mulai berbuat lah, kan gitu kan? Kita ngimpi apa semalam ya? Hari ini tiba-tiba kita kedatangan. Nah ini yang jenis ini Pak, apa Harold. Dulu kita kira Thompson ya. Dulu saya kira Thompson ini Pak, cuma setelah saya cari informasinya, Thompson itu jarang yang masuk ke Indonesia, mungkin 1-2 ya, enggak umum. Kalau Harold itu umum sekarang sudah masuk ke Indonesia. Ternyata ini lebih ke Harold bentuk ininya. Oh yang ini Harold ya? Ya. Yang ini yang Heliodor ya? Heliodor. Jadi sama-sama genjah, anggur hijau, jenis anggur hijau. Yang banyak disukai masyarakat yang mana? Masyarakat kita itu jenis apa? Sepanjang kita tanam Jupiter ya? Jupiter Pak, cuma memang buahnya kecil, tapi dia punya aroma khas. Permen karet sama kayak aroma mawar gitu. Ada aroma khas. Rondi. Jupiter itu Ukraina kayaknya. Amerika, Jupiter. Amerika. Cuma dia buahnya memang kecil-kecil. Loh ya, zaman cilik aku iku anggur iku Probolinggo lah keren ya jadi ya. Ya, anggur bestari. Sama dah Bali dah. Bali. Iya, Bali. Iya kan? Yang kecil-kecil. Ya yang hitam-hitamnya. Artinya masa kecil saya itu ya kalau anggur itu ya bicaranya ya Probolinggo atau Bali kan gitu kan, Salak Bali kan itu kan. Barang rekayasa genetika ya Macam-macam ya Isan. Pak Jos, matur nuwun. Saya yang terima kasih sudah diterima. Nggih. Nggih. Siap. Pak, matur nuwun Pak. Matur nuwun. Ayo Mas. Saya harap kapan-kapan jenengan. Nggih, siap. Malih teng ngriki. Nggih. Oke, yuk.